melakukan praktikum dengan judul pengukuran dan ketidakpastian, yang mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Reski Rahim, dengan NIM 24231031. Saya Wina Wardari dengan NIM 24231152. Saya Farisa Wulandari dengan NIM 24231074. Saya Hartini Latifah dengan NIM 24231122. Baik, tujuan praktikum kita pada hari ini yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar. Yang kedua, mampu menggunakan ketidakpastian dari pengukuran tunggal maupun berulang. Yang ketiga, mengerti angka berarti. Ini yaitu pengukuran dan ketidakpastian. Kami menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama mistar. Mistar merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Untuk NST dari mistar adalah 0,1 cm, di mana NST ini adalah nilai skala terkecil atau suatu nilai skala yang tidak bisa dibagi lagi. Kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur fisik panjang yang memiliki skala utama dan skala nonius. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang tabung reaksi, diameter luar tabung reaksi, dan juga diameter dalam tabung reaksi. NST dari jangka sorong yaitu 0,05 mm. Mikrometer sekrup yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar, diameter luar, diameter dalam, dan ketebalan benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi. NST dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Keempat yaitu neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa benda yang memiliki ketelitian yaitu 0,01 gram. 5 yaitu stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Stopwatch ini ada 2, yaitu yang digital dan juga analog. Untuk stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 detik, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian yaitu 0,01 detik. Reaksi, di mana kami menggunakan tabung reaksi ini sebagai alat yang diukur diameter dalamnya, diameter luarnya, dan juga kedalaman dari tabung reaksi ini. Yaitu plat aluminium yang kami gunakan sebagai alat yang diukur ketebalan. Baiklah, untuk prosedur percobaan yang akan kami lakukan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah menentukan NST dari alat ukur. Yang pertama ada mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer sekrup, yang keempat neraca Ohaus, dan yang terakhir adalah stopwatch. Dan yang akan kami lakukan selanjutnya adalah melakukan pengukuran masing-masing satu kali dengan alat ukur yang tepat untuk objek-objek yang telah saya paparkan tadi, dan menyatakan hasil pengukuran beserta ketidakpastian mutlaknya serta ketidakpastian relatifnya serta angka penting yang akan digunakan. Objek-objek yang akan kami gunakan yaitu yang pertama mengukur panjang kotak jangka yang digunakan, yang kedua mengukur diameter dalam tabung reaksi, yang ketiga mengukur diameter luar tabung reaksi, yang ketiga mengukur kedalaman tabung reaksi, dan yang terakhir adalah mengukur ketebalan plat aluminium. Baiklah, untuk percobaan yang ketiga, prosedur percobaan yang ketiga, kami melakukan pengukuran sebanyak 5 kali untuk objek-objek yang akan diukur. Nyatakan hasil pengukurannya dan tentukan ketidakpastian mutlaknya dan ketidakpastian relatifnya serta angka penting yang digunakan. Untuk objek-objek yang akan diukur, yang pertama itu panjang kotak jangka sorong. Untuk panjang kotak jangka sorongnya ini, kita bisa menggunakan mistar untuk menentukan panjang kotak jangka sorongnya. Sedangkan yang kedua itu kami mengukur diameter luar tabung reaksi. Untuk diameter luar tabung reaksi, kami akan menggunakan ini jangka sorong sebagai untuk alat ukur yang akan digunakan. Kami akan menggunakan mikrometer jangka sorong. Sedangkan untuk yang ketiga kami mengukur diameter dalam tabung reaksinya menggunakan jangka sorong juga. Untuk prosedur yang keempat itu kami melakukan pengukuran sebanyak 10 kali untuk objek-objek yang akan diukur. Lalu kami nyatakan hasil pengukurannya beserta dengan ketidakpastian mutlaknya dan ketidakpastian relatifnya, serta kami akan menentukan angka penting yang akan digunakan. Untuk objek-objek yang akan diukur, kami menentukan yang pertama itu kedalaman tabung reaksi menggunakan mikrometer jangka sorong juga. Sedangkan untuk yang kedua kami menentukan plat tebal, plat aluminium.
Untuk tebal plat aluminiumnya kami menggunakan mikrometer sekrup seperti ini. Oke. Baiklah, itulah prosedur dari percobaan yang akan kami lakukan. Untuk percobaan pertama kami mengukur panjang kotak jangka sorong. Bisa dilihat kalau panjang dari kotak jangka sorong ini yaitu 26 cm. Baiklah, untuk percobaan praktikum selanjutnya kami menentukan diameter dalam tabur reaksi. Kita bisa menggunakan jangka sorong sebagai alat ukurnya. Setelah kita dapatkan, setelah ini kokoh, kita akan menguncinya. Lalu akan melihat hasilnya. Untuk skala utama kita melihat garis di bawah 0. Bisa dilihat kalau garis di bawah 0-nya itu 1,3 mm. Ini. Untuk menentukan skala noniusnya, kita melihat garis yang berhimpit. Mana nih garis berhimpit? Bisa kita lihat kalau garis berhimpitnya itu adalah 2,9 mm. Baiklah, untuk pengukuran selanjutnya kita akan menentukan diameter luar dari tabur reaksi. Kita akan menggunakan alat yaitu jangka sorong. Setelah didapat, kita akan melihat garis di bawah 0. Bentar, ini belum kokoh ya. Yaitu garis di bawah 0-nya itu 1,5 cm. Ini. Untuk berarti itu skala utamanya. Sedangkan untuk skala noniusnya kita lihat garis yang berhimpit. Ini. Garis yang berhimpit yaitu 5,1 cm. Ya, kami mengukur kedalaman tabur reaksi. Untuk kedalaman tabur reaksi kami menggunakan jangka sorong juga. Untuk menggunakannya kami tarik ini, lalu kami masukkan segini. Ini masih kurang, terus sampai dia pas di bawahnya. Udah nih, udah, ini sudah tepat. Setelah dapatkan hasilnya, ini kita kunci. Kita lihat. Untuk skala utama, lihat garis di bawah 0 yaitu 9,5. Selanjutnya kita mengukur ketebalan plat aluminium menggunakan mikrometer sekrup. Sebelum mengukur, kita harus melakukan kalibrasi terhadap mikrometer sekrupnya. Kami mendapatkan kalibrasinya yaitu 34. Setelah dikalibrasi, kita ukur plat aluminiumnya. Setelah kita ukur, kita dapatkan skala utamanya yaitu 1 dan skala noniusnya yaitu 24. Baiklah, untuk mengisi tabel ketiga, pada praktikum kali ini kami melakukan pengukuran berulang sebanyak 5 kali dengan objek pengukuran yang pertama yaitu panjang kotak jangka sorong. Kami melakukan 5 kali percobaan pada panjang kotak jangka sorong dan mendapati hasil yang sama yaitu 26 cm. Baiklah, untuk pengukuran berulang selanjutnya kami mengukur diameter
dalam dari tabung reaksi. Dan hasil yang kami dapatkan setelah kami lakukan percobaan sebanyak 5 kali, yaitu hasilnya tetap sama, yang mana untuk skala utamanya 1,3 cm, sedangkan untuk skala non-iosnya kami mendapatkan hasil 4 mm. Baiklah, untuk pengukuran berulang selanjutnya yaitu mengukur diameter luar dari tabung reaksi. Kami tetap mendapatkan hasil yang sama setelah melakukan 5 kali percobaan, yang mana untuk skala utamanya itu 1,5 cm, sedangkan untuk skala non-iosnya itu 10 mm. Baiklah, untuk pengukuran selanjutnya kami lakukan pengukuran berulang sebanyak 5 kali, yang mana kami mendapatkan hasil yang sama, yaitu untuk skala utamanya 9,5, sedangkan untuk skala non-iosnya yaitu 7 mm. Baiklah, untuk selanjutnya kami mengukur pengukuran berulang tebal plat aluminium. Yang mana kami mendapatkan skala utamanya yaitu skala utamanya itu 1 cm, sedangkan untuk skala non-iosnya itu 24 mm. Setelah kami melakukan percobaan dari praktikum ini, kami memperoleh hasil dari data yang telah kami cari, yang mana untuk panjang kotak jangka sorongnya yaitu 26 cm, sedangkan untuk kedalaman diameter dalam dari tabung reaksi kami memperoleh skala utama 1,3 cm dan skala non-iosnya 4 mm. Untuk diameter luar dari tabung reaksi kami memperoleh hasil skala utama 1,5 cm dan skala non-ios 10 mm. Dan untuk kedalaman dari tabung reaksi kami memperoleh hasil skala utama 9,5 cm dan skala non-iosnya 7 mm. Sedangkan untuk mikrometer sekrupnya kami mengukur kedalaman plat aluminium, yang mana kami mendapatkan skala utama 1 cm dan skala non-iosnya 24 mm. Yang mana tadi kami melakukan kalibrasi dan kami memperoleh untuk kalibrasinya kurang dari 16 mm. Sedangkan untuk pengukuran berulang, kami setelah melakukan percobaan untuk panjang kotak jangka sorong, diameter dalam tabung reaksi dan diameter luar tabung reaksi, kami lakukan percobaan sebanyak 5 kali dan memperoleh hasil yang sama. Sedangkan untuk mengukur kedalaman tabung reaksi dan mengukur ketebalan plat aluminium, kami telah melakukan percobaan sebanyak 10 kali yang memperoleh hasil yang sama. Sekian praktikum dari kelompok 3 kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.